berlebihan ya. Begini nih kalau overcook. Oke. Chow-nya justru malah Araki Hoshi nih. Kalau Chow R7 sih gue pengennya. Tapi kayak R7 juga bisa jadi R7 bisa Uranus juga. Uranus, Atau jangan-jangan ini adalah Chow untuk Psycho. Psycho benar, Psycho. Tapi gue seneng liat Chow-nya si R7 masalahnya. Tapi Chow juga dipakai sama Psycho juga oke nih. Kalau aku melihat kayak gini, Chang'e, Yuzong. Wow. Pakuitonya bakal diamankan oleh Fredo sepertinya. Fredo tank, oke. Pakuitonya Yu. pakai tank. Berarti untuk Vin masih belum terlihat sejauh ini untuk Mage-nya ya. Untuk match-nya. Kaguranya udah di ban, Sylvananya udah di ban. Yang tersisa apa ya? Buat Vin. Varsha, Luyi. Pasnya kayaknya ditabrak Yuzong bingung sih. Iya Pasti sih. bakal langsung. Iya sih tabrak. Iya, pasti bakal langsung di-trigger sih kalau kayak gitu. If ada si Wuzong juga. Iya, If ada Yuzong juga. Eudora kah? Eudora oke. Luoyi. Luoyi. Baik. Oke. Tidak memberikan Genflix Arrow of Luoyi karena mereka mengamankan Lunox dan juga Chang'e. Namun kali ini Araki Hoshi dengan Luoyi-nya. Mereka akan mencoba untuk bermain agresif serta rotasinya akan seperti apa tentunya karena kita tahu sendiri Finn. Nanti yang mungkin akan membantu dari ultimate-nya sendiri yaitu Diversion. Dan line up, bukan line up lagi, setup seperti apa? Karena otomatis mereka udah bakal bisa main invasi jungle dengan menggunakan Diversion dong. Oke, ini dia dua sosok yang bisa dibilang menjadi legend juga lah di dunia per Mobile Legends ya. Ada R7 dan juga Super Award. Jadi saat lagi kita akan langsung menuju ke match yang kedua di game yang pertama antara sang tuan rumah Araki Hoshi versus Genflix Raw Wolf. Jadi buat kalian tuh ya, Araki Kingdom langsung aja sok atuh nongol di kolom komen kita dan juga pendukung dari Genflix Raw Wolf Rising Wolf nongol dan jangan kalah suara. Benar banget, langsung aja siang-siang makan udon. Welcome to Land of Dawn. Wow. Alright, this is it. Fredo dengan menggunakan petinjunya yang akan melawan dengan penendang kita. Ada Chow Psycho. Oke, ini kedua petarung ya. Chow itu Muay Thai ya? Muay Thai kah? Chow ini kungfu. Kungfu. Soalnya kan ada salah satu katanya in the world of. Tapi lihat first blood-nya justru. What happened? Dan nice, teriakan yang cukup menggelegar di sana dan langsung diamankan 1 poin kill tanpa kita sadar di menit-menit awal. Fredo, si bocah tengik yang kembali lagi bermain dengan tengiknya. Bentar. Aku nggak tahu apa yang terjadi tadi barusan. Dia cuma tiba-tiba ngejab dan ada flicker yang sudah digunakan oleh seorang Fredo. Namun Skylar, ini adalah seorang jungler yang membutuhkan sekali early advantage dengan hadirnya sebuah buff. Dan kali ini dia bakal mungkin sedikit kedinai dari segi rotasinya. Hati-hati sama battle. Dia bisa aja mengganggu dengan Mountain Choker karena bentar lagi dia bakal level 4. Iya, ini kebuang banget waktu yang dimiliki oleh Skylar di bagian tengah dari pertempuran yang mulai pecah. R7 masih ingin mundur, hanya saja Rinasmi lompat ke bagian depan. Dragon Tail itu dia langsung dikeluarkan aja. Bocah tengik is back. Brother, Fredo kembali menzoning dengan PD-nya tas dilakukan oleh seorang Fredo. Melihat ada satu orang sana, Cry Baby Cry. Ditujukan oleh seorang Fredo. Second Eye langsung maju lagi, diganggu Skylar-nya. Dapetin pasifnya Jab-nya. Cukup sakit, tidak ada berikan ada Clay dari Dasmi. Teamfight dipaksakan di sana dan bahkan masih bisa flicker dari seorang Finn-nya. Dikejarkan tidak ternyata dan langsung cabut begitu saja. Wah, tapi untuk sekarang kita lihat lompat ke depan Quad Shadow tadi gagal untuk mendapatkan purple buff-nya dan sekarang Battle memiliki double purple buff. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu yang terjadi sama Skylar. Udah terkena first blood kali ini walaupun mendapatkan 1 assist, tapi dia harus kehilangan purple buff-nya. Tertinggal masih level 3 dan kali ini masih level 3. Dan bahkan Vine juga harus hilang lagi dan lagi. Ini Fredo benar-benar kembali bermain sangat agresif. Ini poin penting yang terakhir dari Araki Hoshi, bermain dengan percaya diri, tapi tampaknya justru malah Genflix Aerowolf yang bermain dengan percaya dirinya. Masih level 3, belum ada level keempat, tidak seorang Skylar dia. 1 wave lagi, 1 gerobak mungkin akan mendapatkan 1 level tambahan. Belum level 4 ternyata, masih butuh sedikit farmingan lagi, tapi Fredo-nya justru malah level 4 duluan. Ada orange buff yang ditahan dan bahkan lihat dimain-mainin dengan santainya Fredo. Bocah tengik satu ini mengganggu pergerakan
pergerakan dari anak-anak RRQ. Bingung mau nge-zoning kemana. Fredo Flicker ke arah belakang, tidak ada second eye. Masih Jeb ke arah belakang, juga ada botol. Mencoba untuk tas lagi dengan PD-nya. Fredo. Pede banget permainan yang dipertontonkan oleh Fredo. Sementara Finn masih mencoba untuk mengganggu. Clay-nya juga udah ngambil posisi di bagian atas, di bagian bawah. Watt dan R7 beradu aja. Robot ini ngaca-ngaca ke arah bocil cilik yang menaikkan dua, tapi dia masih selamat. Sedikit lagi Fredo jadi hadir. Ini dia cry nangis sudah, dan R7 pun harus pulang. Tapi di atasnya dari Yuzongnya, Viva, RRQ, dan ada stiker Lemon juga. 3 melawan 1, justru malah Rinasminya ditumbangkan begitu saja dari sang naga. Dragon from Hell yang belum dikeluarkan, Mountain Shocker. Kali ini bakal ada juga teleportasi dari seorang Finn dan juga Saigo, tapi tidak berhasil menculik seorang Battle yang lebih cepat untuk mengamankan purple buff-nya. Yoi, ini dia Clay masih di dalam rerumputan. Melihat aja dari kejauhan kalau Skylar tadi mengamankan satu minion. Bottle udah level 7, nikmat banget. Turtle jungle demi jungle udah dia amankan. Diversion kemana saja. Ada Fredo, surprise! Dan langsung di knockout strike begitu saja oleh seorang Fredo si bocah tagik dari Genfix Aerowolf. Iya, tapi purple buff milik Genfix Aerowolf udah mulai dicolong-colong, udah mulai digocek-gocek aja. Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu aja. Clay udah ada Billion of Death dan dia pun selamat, tapi Bottle akan kehilangan purple buff-nya. Yes. Turtle juga sudah mulai muncul, diawasi oleh Skylar-nya yang tertinggal di early game-nya menuju ke arah Turtle untuk mendapatkan SP-nya. Fredo lagi-lagi bermain sendirian di sana, mendapatkan pasif Jeb lagi, knockout strike yang tidak berhasil knock up seorang Finn-nya. Diganggu begitu saja, fokus. Mountain Shocker sudah dikeluarkan. Fredo terlalu offside. Bahkan dari Rasmi, Dragon from Hell ya mengincar ke arah belakang. Albert si bocah lian di sana, dia harus tumbang dan bahkan didapatkan juga Uranus-nya. 1-2 bahkan player dari RRQ Hoshi harus hilang dan battle-nya enak banget. Dia sendirian karena Turtle dan masih ada retribution diamankan untuk Genfix Aerowolf. Wow, seperti apa speed yang dipermainkan oleh Genfix Aerowolf. Kenceng banget dari awal loh Profesor KB. Ini pertempuran juga masih terjadi lagi. Psycho mengeluarkan Wave Dragon, tapi Rinasmi belum bisa ditumbangkan. Seperti yang aku sudah duga-duga di awal, ini yang bakal jadi penentu adalah Finn dan juga Clay-nya. Jalan seperti apa yang akan dibuat oleh kedua support ini. Namun sayangnya, semenjak Skylar terpick off, ini bakal jadi berat banget. Kenapa? Karena battle-nya lihat 003, snowball yang jelas banget. Perbedaan 2000 network dan Finn mungkin dalam ancaman. One more hit, knockout strike. 1 Jeb lagi, flicker. Jebnya mana? Enggak ada, ternyata berhasil digocek oleh Finn Calvin. Dan bahkan masih ada bantuan juga damage dari seorang Hayabusa. Upstop shield-nya juga melindungi Finn. Dan justru malah Fredo si bocah tengik yang harus ditumbangkan tadi. Iya, nggak mau sedikit offside hal yang dilakukan oleh Fredo, tapi di bottom lane-nya sini lagi Albert yang berbang hilang. Bottom lane dihancurkan. Nice, teriakan yang benar-benar menggelegar di FPL Arena. 1 per 1, satu team fight dibalaskan team fight lainnya, tapi purple buff ya dari seorang Skylar benar-benar ingin mendapatkan farmingan lebihnya, mencuri 1 per 1 jungle dan juga buff milik Genfix Aerowolf. Tas. Well, Dragon. Fredo si bocah tengik ditantang oleh Psycho dari Nasmi, juga Dragon from Hell. Nampak ada diversion, tidak berhasil membawa kemana-mana, malah membawa kematian seorang Finn. Wow, Gila didorong tadi, lihat gak sih? Diversion nih, timingnya udah mau nutup. Didorong sama Nota Strike biar keluar. What? Shadow kill buat Shadow dan bahkan balikin lagi oleh Skylar, bahkan ada satu lagi, tapi lihat orange buff ya. Untung saja masih ada retribution, tapi lihat di belakang ada Psycho mengincar karena battle, tidak ada Wave Dragon, tidak dikeluarkan, masih cooldown. Ini benar-benar team fight yang tidak ada hentinya. Skylar maju lagi, belum ada ultimate yang dikeluarkan, masih sama-sama nggak punya ultimate. Yap, cukup menurun lagi tempo permainan dari Genfix Aerowolf dan juga RRQ Hoshi. Purple buff-nya kembali berhasil diamankan oleh Skylar untuk saat ini. Lele mau balik kemana itu? Hati-hati, ada Mountain Shocker, bisa berubah jadi Montek Shocker. Menit 7 Blade of Despair, seperti yang Cornet sering bilang sebagai salah satu user Yushin Shin juga ini sangat berpengaruh dan team fight-nya masih berlanjut ternyata. Dua Dragon diversionnya ke arah mana? Fredo-nya sudah ada crossbow tag dari seorang Albert, dia killing spree.
dari Skylar ya. Sudah mulai mendapatkan satu Yishunchin yang juga hilang. Radusnya berhasil mendapatkan Yishunchin. Masih ada Meteor Shower. Rinaspi sendirian di depan. R7 balik lagi, dibantu lagi R7. What are you doing? Dia meninggoy begitu saja. Tapi lihat Skylar ya, fokus karena Turtle yang tidak peduli dengan teamfight-nya. Yang dia butuhkan hanya kuda-kuda kecil di sana. Dan langsung didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, udah ketemu seperti ya pola permainan dari RRQ. Mereka perlahan udah mulai membalaskan keadaan, stiker udah dikeluarkan, udah mulai menemukan titik nyaman untuk Skylar. Yes. Menuju ke Endless Battle ini masih bisa snowball. Kalau bisa melihat dari sini, Skylar harus membutuhkan farming yang lebih cepat lagi, menyusul gold dan bahkan level dari battle. Karena dia masih ketinggalan satu level. Albert udah punya Demon Hunter Sword. Albert bakal jadi jawaban untuk late game dari RRQ Hoshi. Alright. Menuju ke arah atas ini, kalau semakin di drag to the late game, RRQ Hoshi bakal punya keuntungan banget. Mereka punya satu Marksman Albert, tapi lihat di sini. Oh, tertampak skuter di sana oleh seorang battle. Oh my god, damage-nya gede banget dan Albert hanya terdiam membisu di rerumputan atas 40. Iya, mungkin menyangka dirinya tidak ketahuan, tapi ternyata malah ketahuan. Tapi di bagian tengah udah ada pertempuran yang hampir pecah lagi, ditumbuk aja pinggangnya. Psycho mau kemana kau nak, tapi masih bisa selamat. Fin, satu hit terakhir, Psycho nggak kuat lagi. Shadow Kill masuk, tapi damage-nya mulai terbagi. Begitu Skylar mau kemana? Hilang sepertinya. Shutdown berhasil didapatkan. Oh, dipaksakan. Fredo flicker ke arah depan. Finnya masih bisa flicker lagi ke arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan at least satu turret di arah tengah. Ada 4 hero Rinasmi sekarang di sana. Masih ada Fredo juga dapat pasif knockout strike. Diangkat di tas dan Cry, baby Cry. What? Flicker ke arah depan untuk langsung mempadis seorang bayi alien. Tas Cry, baby Cry. Genflix Aerowolf benar-benar menekan, memberikan pressure terhadap sang raja. What? Gila, cakep, flicker ke belakang, X. Cakep, flicker ke depan, yes. Tapi tidak sampai di situ. Ada diversion kemana saja dari seorang Fin yang memberikan kejutan terhadap seorang Super Awas Supriyadi. Dikagetin lagi dengan adanya teleportasi yang tepat berada di belakangnya. Yes. Punggung dari gadis kecil ini langsung diretakkan begitu saja. Tapi Fredo Kitty udah melihat lagi, stikernya mulai dikeluarkan, belum mau masuk ke bagian dalam karena nggak mau terlalu memberikan nyawanya seperti yang tadi. Terlalu beresiko sih. Iya. Terlalu beresiko sih kalau misalkan kayak tadi. Tapi emang satu buah momen dari diversion kemana saja yang Fin lakukan ini menjadi kunci bagaimana Genflix Aerowolf ke deny. Karena Lordnya udah mulai muncul dari Diversion kemana saja, Kemana mau nih? kemana saya? Kemana nih? Ke arah rumputan belakang, ada Fin, ada Battle Ninja, tapi lihat ada Fredo yang mencoba untuk langsung membackup Dragon-nya karena terlambat tapi tidak ada Psycho. follow up dan langsung dibalaskan kali ini. Diversionnya tidak berjalan dengan cukup baik karena mereka harus kehilangan kedua playernya, sang raja. Oh my god, Lordnya ini terbuka bebas. Skylar satu melawan satu dengan Rinasmi tapi tidak mau dilawan dan bahkan Lordnya mungkin akan diikhlaskan di sini. Wah, sebuah percobaan teleportasi yang bisa dibilang Gatot gagal total. Hilang dua playernya di saat Lord udah muncul di Land of Dawn, Profesor. Dan bahkan miskalkulasi tadi ketika keluar rotation dispersinya tidak connect ke arah seorang battle. Sehingga battle-nya tinggal Tresos ngegeser badan. Dan ternyata Way of Dragon dari Psycho itu tidak pada tempatnya. Dia yang langsung dimakan oleh Clay karena Clay langsung Chaos Assault. Darkening, penetrasinya udah sangat tinggi. Apalagi dia udah punya Lightning Transient kali ini. Oke. Fredo dengan stiker menunjukkan otot-ototnya sebagai petinju dari seorang Fredo. Bandel banget, ya Again. Allah. Fredo. Si bocah tengik yang kembali hadir di Land of Dawn masih mencoba untuk recall, menunjukkan ketika dia lagi memukul. Recall, menunjukkan stiker-stikernya di sana. Menangis lagi. Tangisan dari seorang Fredo memancing keributan sang raja. Belum ada Dragon from Hell, belum ada ultimate dari seorang Yuzongnya. 1, 2, 3, 4. Bahkan udah mulai berkumpul di tengah di atasnya. Lord sudah mulai masuk. Rinasmi Dragon from Hell mengincar ke arah belakang, mincar Finnya dan Lambert yang menjadi shocker, memukul mundur semuanya, diusir sama sang serigala. Psycho
Rico tinggal. juga flicker ke arah belakang tapi pasti Rico dia down. berhasil mendapatkan satu orang. Albert flicker tapi diganggu sama seorang Clay-nya. Lihat Albertnya juga sekarang di sana tapi masih bisa mendapatkan satu point kill. Mencoba ditahan. Diversion kemana saja tidak mengantarkan siapapun, hanya mengantarkan seorang Finn, seorang di belakang. Mencoba untuk diversion, rotation dan bahkan masih mencoba untuk dapetin satu shield lagi tambahan. Finn dia mendapatkan satu. Tapi nice. Terlontarkan di sana dan bahkan 4 orang dari Genflix Aerowolf harus hilang. Harus hilang. 2 inhibitor turret ditukar dengan 4 orang sekaligus dari Genflix. Dorongan dari Dinasmi yang di awal tadi membuka war yang begitu panjang, Profesor. Dan mahal banget tadi, satu ditukarkan 4 dan satu diversion akhirnya menyelamatkan nyawa dari teman-teman Anarchy Hoshi ketika ada triple stun dan triple rotation. Dan kalau misalkan ngebagi dari shadow kill-nya, semuanya benar-benar kebagi rata, bahkan Fredo nggak bisa mainin absorb-nya lagi, dan ini makin intens tentunya untuk kedua belah tim. Wah, masih ada nafas tambahan lagi untuk Anarchy Finn Hoshi. dibakar Finn. Sakit banget itu. R7 sang penyelamat. Joker. Masih bisa kabur dan masih bisa cabut dari seorang Finn Calvin. Masih bisa selamat hit terakhirnya tadi. Luar biasa sekali gocekan dari Finn. Oh my god, ini benar-benar baru game 1 yang benar-benar intens dari kedua tim. Dan bahkan ini juga membuat dari item-item seorang one-one-nya perlahan demi perlahan mulai menyusul, mulai penuh pelan-pelan. Dan Fredo, lihat Fredo udah nggak bisa setengik di awal-awal. Dia juga harus berhati-hati menjaga posisinya. Dan siapa yang akan memberikan surprise duluan, itu mungkin satu titik di mana mereka bisa mendapatkan satu keunggulan. Masalahnya Anarchy Hoshi punya diversion dan bahkan udah ada Necklace of Durance, sehingga ini bakal menguntungkan Anarchy Hoshi ketika mereka ingin melakukan surprise kayak tadi. Mereka nempel 3, namun Rinasmi dia juga udah punya Hunter Strike, di mana ini akan membantu sekali movement dari Black Dragon Form. Tentunya akan sangat lebih menyakitkan ketika Finn udah memiliki Going One, dan Albert menuju ke arah Athena Shield untuk meminimalisir damage daripada Clay dan juga Watt yang dari tadi sangat mengganggu di lini depan. Iya, ini wah, mereka di zoning sejauh ini loh, tapi udah ada pergerakan, udah ada teleportasi. Tadi kita lihat di tengah mereka berkumpul Benar banget, seperti dua desa yang ingin berperang. Oke. Di atas dan di bawah masih sama-sama bersembunyi karena 12 detik lagi Lord akan muncul. Jangan kasih tahu. Ya. Wah. Ini akan oke. Lordnya sudah muncul, bokapnya Hylos. Ini dia, garis keturunan dari Hylos sudah muncul di Land of Dawn. Yes, tapi lihat ternyata ada Mountain Joker. Iya benar sekali, Bapak terlihat tidak semua posisinya. posisi dari anak-anak raja. Yoi, itu dia. Benar-benar ketahuan semuanya. Tinggal gimana caranya untuk teleportasi berikutnya ya. And diversion kemana saja. Apaan tadi, Mau lompat ke Psycho, ternyata yang lompat di sana dan tidak mau dibuka. Ini benar-benar sangat berhati-hati dari sang raja, tidak mau sampai salah step sedikit pun. Benar-benar tidak mau memanfaatkan situasi yang salah. Benar-benar sudah mulai dipok. Ini Lordnya mungkin akan menjadi penentuan juga siapa yang akan nge-push. Tapi Skylar, oh masih bisa balik, mencoba untuk mengecek saja di sana. Di PHP lagi, ditarik lagi, mencoba untuk disiplin dari kedua tim karena ini bisa terjadi comeback dari siapapun yang mendapatkan Lordnya, Walai. Iya benar, apalagi sampai sudah menit ke-16, respawnnya akan cukup Satu lama. ban. Playnya sedikit lagi, tapi R7 masuk dari bagian belakang sedikit lagi. Dan ternyata Shuriken yang dapat. Lordnya berarti didapatkan. Satu orang berarti ditumbangkan Psycho-nya. Di bagian belakang, Finn yang gak kuat. Double kill berarti didapatkan. Skylar-nya, ini dia, tapi untuk battle-nya berarti didapatkan juga Bu Cornet. Oh, Clay-nya sekarang, tapi lihat one-one-nya. Dia ada depan bersama Clay. Oh my god, 3 serigala langsung dihilangkan. Tersisa Watt, Super Supriyadi, Bastian Arteva juga dibantu, tidak takut. Dipukul mundur sama Fredo-nya. Tapi tampaknya Watt-nya masih bisa survive, masih bisa balik ke arah belakang. Walaupun Lord yang terhormat yang muncul di tengah, tapi mereka kehilangan 3 serigalanya. Walalalalalalai. Sampai memerah wajah Bung Cornet ini di sebelah saya. Ya ampun. Peperangannya tidak habisnya. Udah ada meteor shower, langsung dimandiin aja ke arah R7-nya. Berharap R7 bisa konslet, tapi didorong. Ini dia bantuan Argo Turret. Sedikit lagi, masih bisa bertahan R7-nya. Masih bisa kabur. Dikit lagi, Psycho naik. Digocek. Masih bisa gua tumbuk PC-nya. Masih bisa selamat. Ya ampun. Oh my god,
R7 yang melakukan diet selama 3 bulan terakhir ini berhasil lari dan menggocek para serigala yang ada di depannya. R7 dengan menggunakan Uranusnya, ini salah satu hero favoritnya juga yang sudah lama terpendam kembali lagi dipakai oleh R7. Waduh, gocekan apa lagi tuh Profesor? Itu bener-bener buying time banget, walaupun ada Necklace of Durance tadi efeknya, tapi kali ini tidak menghentikan R7 dengan pasif 20 stack-nya yang benar-benar sangat menyakitkan. Dan lihat tuh, dia cuma ngocol di depan, pakai Tessenon One, concentration, regennya penuh lagi. Ayo sini maju Berani Clay-nya. banget loh Fredo Kitty, berdua aja bareng Clay loh, berani banget mereka. Yes, masih mencoba untuk merapikan lagi lane-lane-nya dari sang raja. Oh, Meteor Shower hanya untuk mengusir, tapi tampaknya di sini masih ada Psycho yang cukup tebal juga, dan mereka ingin memanage lane-nya dengan cukup baik lagi. Oh, lihat diversion kemana saja, battle-nya yang diincar. Battle masih ada Wind of Nature, tapi tidak bisa bertahan cukup lama. Diajar bisa ditendang, bahkan masih bisa Traceless, masih bisa bertahan. Bahkan masih ada Meteor Shower juga, ada Dragon yang mengarah ke satu orang. Fredo yang diincar, belum ada yang tumbang. Masih ada Tifa yang cukup intens di sana, dan bahkan Skylar-nya ditompakkan dan dihancurkan. Oh, dari Albert masih teman-teman dari Stark, belum ada ultimate di sana dan masih bisa survive semuanya. Gagal untuk mencuri satu battle-nya dan langsung di cover habis-habisan oleh sang serigala. Gila, thanks to Fredo sih, dari tadi dia benar-benar nahan pergerakan dari Psycho dan R7 walaupun flicker dua-duanya, tapi lihat bagaimana seorang Fredo menahan gerakan dengan knockout strike-nya sehingga membuahkan satu knockout airborne untuk seorang Psycho dan R7. Wah, belum lagi tadi backupan dari Wardnya dengan Meteor Shower-nya baik banget. Mendadak mereka berdua dan sekarang dikeluarkan lagi, dimandiin lagi. Ini dia Black Dragon Form, di mana ke arah landingnya sedikit lagi masih terbang, tapi Fredo di bagian bawah dengan keluar lagi bebannya. Dari seorang Albert si bayi alien, Fredo jadi tumbangkan. Rinasminya juga dipukul mundur dan Skylar yang akan kembali hidup. Tapi ini masih belum ada Lord yang terhambat. R7 mencoba untuk melindungi, tapi tampaknya di sana tidak bisa. What? Super Awat Supriyadi berhasil mendapatkan purple buff milik Skylar. Wah, sambil pulang dapat purple buff. Ini sekali lompat 2-3 pulau terlampaui jatuhnya Profesor KB. Iya, dan lihat damage taken yang diamankan sama R7 bahkan hampir 200.000. Triple diversion dan 20 detik menuju ke arah Lord yang ketiga. Mulai menzoning pemain dari arah Kiyoshi. Psycho udah ambil posisi juga di bagian bawah. Pergerakan dari Uranus ataupun R7 sudah mulai bisa terlihat kemanakah arah perginya. 7 detik lagi untuk Lord akan muncul, maksimum atribut pastinya, dan bahkan yang dilakukan Araki Hoshi benar-benar disiplin sekali. Dia ingin mengamankan semua lane-nya, dibersihkan terlebih dahulu, dimajuin perlahan demi perlahan karena mereka tahu mereka tidak punya lagi pertahanan terakhir turretnya. Sudah bolong, botak seperti 40 ketika challenge 100.000 likes. Dari di bagian atas Uranusnya masih free sendirian aja. Meteor Shower dikeluarkan kembali menghilangkan satu wave minion. Diversion kemana saja. Ada Watt di sana yang muncul. Oh, gak mau ditendang ternyata walaupun ada flicker dari Seiko-nya. Mountain Shocker lagi-lagi. Ini benar-benar membuka semua vision tempat persembunyian sang raja. Hei raja, mau bersembunyi di rumput mana? Aku akan tahu posisi kamu. Aku akan mengetahui dimanapun keberadaan. Iya. Saya bilang-bilang. Ya, Ini suara serigala apa suara malam gitu sih? Misteri Gunung Merapi tuh. kita kayak gitu segame ya. Bertiga amandel besok. Itu benar-benar pertandingan udah masuk ke menit 21. Oke, mulai dimandiin aja robotnya lagi dan lagi. Belum konslet juga R7-nya. Santuy banget R7 yang baru saja diet dan juga melakukan gym ya. Benar-benar kuat banget dia di arah atas. 3 orang lagi diversionnya, belum mendapatkan satu informasi tambahan, belum ada yang bisa diculik. Dan bahkan Lordnya masih dikacangin aja. Santuy. Walaupun ini Genflix benar-benar udah dapetin semua turret, tapi ternyata mereka ingin komit banget terhadap R7 yang baru saja melakukan diet dan olahraga. Dan langsung di shutdown. Tidak adanya flicker membuat R7 harus tumbang. Wow, on point sekali. Meteor Shower dan juga Chaos Assault tadi seperti yang dikeluarkan bersamaan. 2 magical damage, ngeburst banget. Hilang sudah R7-nya, tapi Lord terbuka. Udah dari Nasmi juga yang ngambil posisi. Udah dari Verson juga. Ini dia mau perang gede banget ini. Skylar ada lo masuk di sana dan Coach Shadow siapa dan tribusinya oleh seorang Skylar. RRQ bisa mencuri Lord, tapi mereka kehilangan satu orang dari R7 dan bahkan Psycho-nya juga harus hilang. Immortal dia pecah, langsung di-commit 2 orang
dan bahkan kita lihat di sini Lord dia berhasil sneaky dan langsung retribution on point. Wah, ini si RRQ benar-benar julukannya pencuri Lord, bro. Gak cuman Finn doang yang biasa kita lihat, tapi Gak tadi cuma Finn, gak cuma Albert, Skylar Skylar ikut juga. What the F, dude, come on. Semuanya nyolong ke arah Lord. Wow. Aduh, ini Lord full atribut loh ini. Ya, gila susah udah bilang Masih bisa ini untuk di defense, tapi jangan sampai terjebak lagi Fredo-nya. Lebih tepatnya ini udah kebuka weakness-nya. Belum di pop up untuk Belum. crossbow tank-nya. Belum. Dan bahkan menuju ke arah Poba. Lihat Skylar-nya hanya mencoba untuk menakut-nakuti saja, mengharas sedikit demi sedikit. Sudah mulai hidup 5 lawan 5. Mountain Shocker, Lord-nya juga langsung dibersihkan. Bahkan kita lihat di sini juga di arah tengahnya masih bisa untuk di-defend oleh anak-anak serigala. Ini benar-benar Lord yang hanya untuk memberikan napas tambahan untuk sang raja. 23 menit pertandingan, masih sama-sama intens, masih sama-sama kuat. Walaupun mereka tidak ada lagi turretnya dari RRQ Hoshi. Tapi Genflix juga benar-benar kebingungan. Gimana caranya kita nge-push, gimana cara kita nge-end the game-nya. Ini benar-benar harus pakai otak, benar-benar diputar sampai beribu-ribu kali, walai. Jeda. Pusing dah tuh otak. Pusing tuh otak tuh. Diputer-puter. Mikir keras ini, bos. Permasalahannya dari tadi R7 emang bener-bener tidak bisa ditumbangkan. Itu dia PR yang menjadi bisa dibilang satu buah momen juga dan satu buah nilai plus bagi RRQ Hoshi. Referee, time up. Bisa nggak? Nggak apa? Nggak bisa ya? Break time up. Nggak bisa. Ini Ngopi kita dulu harus bentar, tetap nggak bisa lanjut. ya? Nggak bisa. Nggak bisa, Kita bro. tetap lanjut aja ya. Oke. Dan sudah aku bilang, Genflix Era Wolf ketemu RRQ Hoshi itu minimal 30 menit. 30 menit, oke. 6 menit lagi menuju prediksi dari Profesor KB yang akan menjadi coach dari Genflix habis ini. Oh, habis nih. Bukannya Bapak Mars ya? Kok masih di pertandingan ini? Tas. Lagi dari seorang Fredo bersama seorang Saiko. Jadi sendok kulkas saya. Benar sekali. Tidak adanya Lord, benar-benar ini saling cywar saja dari Fredo dan juga seorang Saiko-nya. Masih belum berhenti Fredo dari awal, dari early game sampai dengan late game kayak gini. Yes. Masih dengan tombol recall yang segede muka dia ya. Gede banget itu pasti di layar HP Samsung Galaxy S series-nya. Parah. Yoi. Recall semua. Nggak bakal tuh dia mencet recall untuk pulang, nggak. Cuma dipencet berkali-kali aja, error Giliran pulang antara ditumbangin kalau nggak jalan. jalan kaki. Jalan kaki. Alright, 73 Fredo, Saiko ketemu lagi. Menunjukkan stiker-stiker ototnya. Walaupun Fredo belum ada ototnya, tidak apa-apa. Santai aja cuy. Calm, you know. Ini kalau Wan sekarang job desk-nya adalah mandiin wave minion yang mau masuk, Pak. Dari tadi dimandiin semua loh. Benar-benar kalau bisa ngelihat dari 3 lane yang berbeda, RRQ Hoshi benar-benar ngedorong. Bottom lane-nya doang mungkin yang bakal ditahan sama R7 karena R7 tahu Lord-nya di arah atas. Mau nggak mau dia bakal ngapus di bagian bawah. Ini bisa dibilang makro play yang sangat luar biasa sekali dan R7 juga tidak bisa ditumbangkan oleh salah satu member dari Genflix Arrow. 38 detik lagi menuju Lord yang ketiga. Benar-benar sama-sama dari kedua tim memanage lane-nya. Tapi tampaknya dari RRQ lebih rusuh lagi dengan adanya seorang Uranus. Yang bahkan dari Genflix pun udah mulai bete. Susah banget untuk memberhentikan Uranus yang melakukan speed push terus. Bahkan ada source-nya juga lengkap ini. Dari semua spell lengkap. Flickernya juga ada, ultimate juga ada. Tinggal gimana caranya untuk start team fight itu gimana? Ini bener-bener kayak aduh, gue aja nge-cast pusing palanya gimana para pemain nih. Coba time up dulu kali ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Kita bakal tetap lanjut. Istirahat ya, dulu, Pak. makan dulu. Kita bisanya Kepala kita nih. time down, Pak. Nggak bisa kah? Iya, nggak bisa. Time up nggak bisa, time down bisa, Pak. Tapi ini udah ada tuh PPP inisiatif. gitu. Tipis-tipis aja, tuker-tuker damage dikit aja ya. Alright, 1 potion tambahan berwarna orange. Coklat dek lebih tepatnya. Rock Orange potion, apa? Orange rock apa potion. ini sih? Orange apa coklat sih? Kalau pulung kayaknya kuning dia bilang. Kuning ya? Ya Allah, gua lagi dah battle game baik gua di sini. Oke, back to the game. Bakal gue bawa terus loh, tenang aja. Skylar dan Albert sedang mencolek. 8.000 yang tersisa. Iya, iya. Di reset Diversin lagi. kemana saja? Enggak mau dipakai. Iya, play sendirian aja, bro. Dia pede karena memiliki barrel holder yang Terus. dia punya. Kata Iya. R7 tadi. Tampaknya ini ada strategi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Udah mulai teriak di sana. Mencoba untuk mencari posisi yang cukup tepat. Ya. Karena R7 juga memotong. Kayaknya ada yang ngomong ayo tuh tadi. Ada yang bilang ayo. Ayo kemana? Dan tampaknya sudah mulai diayo. Tapi lihat agak sedikit gagal. Oh my god, freestyle dari
Saiko tidak berhasil menginjak badan dari anak Invix Aerowolf. Dan bahkan ada Cry Baby Cry, Fredo yang kembali lagi duduk di depan, bukan duduk, berdiri maksud Cornet. Dan nampaknya di sana lagi-lagi Wattnya juga hanya untuk memandikan minionnya aja. Wah, entah berapa banyak sudah minion yang dimandikan oleh Watt. Benar-benar baik perlakuan yang diberikan oleh Watt. Semuanya menghilang, lane-nya dijaga. Tapi untuk Lord dengan 69.857 HP yang dia miliki, ini tebel parah, Pak. Prediksi dari Profesor KB tampaknya akan benar ya. Iya, Pak. Sudah menuju 28 menit pertandingan, Iya. menuju 30 menit pertandingan. Bikin 60 menit hari ini. Diversion kemana saja, tapi bohong. Jadi cabut, tidak mau mengambil resiko yang cukup besar. Oke, sudah terlihat lagi di mana aja Mountain Choker ya. posisinya. Ini kayaknya Mountain Chokernya ini pakai ini dah, fleeting time. Di spam terus menerus. Enggak dong, kan emang ada 6% cooldown reduction. Oh iya maaf, sorry bos. Ini Jangan marah-marah dong. fleeting. Iya dong. Santuy ja, walai. Santuy nih, wah. Oke. Alah, Nio 30 menit kok baala kok cara untuk bisa Iya. mendapatkan Lord Pak. Pegel bener nih walai. Udah nggak Iya, boleh ya, sudah. jangan. Ya. Nasi kuning, nasi kuning, nasi kuning. Nasi kuning. Ada tuh keluar potion kuning, potion Potion kuning. kuning, potion kuning. Langsung rock potionnya diambil oleh Saiko dan lihat R7 di bottom lane cuma kebakar-bakar doang. Tapi Regen HP-nya bahkan lebih tinggi daripada damage yang dihasilkan daripada seorang Wattnya. It's Iya. okay, Genflix sama RRQ Caster pulang jam 12 malam juga Nggak nggak apa-apa, apa-apa. loh. Santai, mau 2 Santai, jam 3 jam heh, pertandingan juga santai ya. Itu momen- Oh, diversion kemana saja? Ada Clay yang berubah di sana menjadi bola-bola kuning lucu. Pinnya yang harus ditumbangkan. Kali ini tampaknya RRQ Hoshi yang salah setup team fight-nya dan kehilangan seorang Finn. Saber juga terbakar, langsung di-burn. Tapi masih ada immortality. Albert mencari weakness point-nya. Shadow kill dari seorang ibu saja. Balik ke arah belakang. Dan tampaknya tidak bisa menggocek dan langsung ditumbangkan itu saja. Immortality yang pecah. Skylar Winter Tracer dengan berhasil freestyle pale. Mana dia yang harus ditumbangkan walai. Lordnya terbuka bebas 5 versus 3. 2 orang penting di dalam RRQ Hoshi Wah. hilang untuk kali ini dimandiin Lordnya. Lord Wah. akan menjadi milik Genflix Aerowolf. Setup yang miss. Gila, ini 29 bener-bener miss banget kalkulasi dari teman-teman RRQ Hoshi di sana. Misplay, bukan misplay tapi miskalkulasi yang terjadi. Finn yang melahap damage terlalu banyak juga. Meteor Shower yang terlalu cepat karena awatnya juga bikin enchanted talisman. Oh, Ini no way bakal dari susah Lordnya. banget. Ini bakal benar-benar susah. Menit 30 sudah terjadi. Gak ada Skylar. Hanya tersisa 4 orang mencoba untuk maju. Saiko-nya menendang ke arah siapa? Ke arah battle tapi tidak ada full damage. Saiko-nya ditumbangkan tapi unstoppable dari seorang Albert dan bahkan lihat base-nya. Genflix Aerowolf dan teriakan demi teriakan. Hadir di FPL Arena. Ini dia game pertamanya. Oh, wow. Game yang sangat intens terjadi ketika kita memasuki mid game. Diversion demi diversion benar-benar bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, terutama dari